Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafif Abdul Rahman dari kelas 10A. Di video ini saya akan menjelaskan latihan 6.2. Untuk latihan 6.2 di sini ada tiga soal. Untuk soal yang pertama, kalian perhatikan bahwa posisi awal tidak dimulai pada 0. Di sini posisi awalnya 5, kemudian 6, 9, 14, 21, 30, dan 41. Pertanyaan yang pertama, poin A, isi tabel jarak tempuh mobil terhadap waktu. Di sini waktu yang pertama adalah 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk waktu yang pertama atau 0, di sini sudah tertuliskan yaitu 5. Jadi kita tulis di tabel sini waktu 0 kita tulis 5. Kemudian waktu 1 di sini ada jaraknya 6, jadi kita tulis 6. Kemudian waktu yang kedua ini ada 9, jadi kita tulis 9. Kemudian waktu atau detik yang ketiga di sini jaraknya adalah 14. Kemudian waktu atau detik yang keempat di sini ada 21. Jadi kita tulis 21. Kemudian waktu atau detik yang kelima jaraknya adalah 30. Dan waktu atau detik yang keenam jaraknya adalah 41. Oke, pertanyaan yang kedua, gambarkan grafik jarak terhadap waktu pada kertas berpetak. Untuk menjawab yang poin B, di sini saya sudah sediakan kertas berpetak. Di sini waktu detiknya 0, jaraknya 5. Jadi kita beri titik di potongan 0 dan 5. Kemudian detik 1 jaraknya adalah 6. Jadi sekitar titik di sini. Kemudian 2 di 9, jadi di sini. Kemudian 3 14. Kemudian di sini. Kemudian 4 itu 21. Jadi di sini. Kemudian 5 30. Jadi di sini. Kemudian 6 ini ada di 41. Jadi di sini. Jadi kita beri garis seperti ini. Ini adalah grafik jarak terhadap waktunya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, apakah hasilnya menggambarkan bentuk parabola? Ya, ini menggambarkan bentuk parabola, tetapi tidak utuh. Ya, ini berbentuk parabola, tetapi tidak utuh. Oke, ke pertanyaan selanjutnya yaitu D. Berapa nilai C jika merujuk pada Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C? Nilai C adalah 5. Sebab nilai C ini menentukan titik potong fungsi kuadrat yang dibentuk dengan sumbu Y atau ketika X sama dengan 0. Ini dilihat dari gambar grafik.
atau poin B ini, atau poin B ini ya, 0 berpotongan di 5. Jadi di sini juga 0 dan 5. Jadi 5 ini adalah nilai C-nya. Sehingga didapatkan C sama dengan 5. Oke, ke pertanyaan berikutnya, nomor 2, yaitu tabel di bawah menunjukkan jarak tempuh suatu mobil pada setiap waktu. Di sini waktu detiknya 0, jaraknya 0. Waktunya 1, jaraknya 5. Detik kedua jaraknya 8. Detik ketiga jaraknya 9. Detik keempat jaraknya 8. Detik 5 jaraknya 5. Dan waktu detik 6 jaraknya 0. Pertanyaannya adalah sini, tanpa menggambar grafik, tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah. Jelaskan alasan kalian. Di sini sudah diketahui pada tabel jaraknya adalah 0, naik ke 5, naik ke 8, naik ke 9. 9 ini tertingginya, kemudian turun lagi ke 8, lalu turun ke 5 lagi, turun ke 0. Jadi kita bisa simpulkan grafik ini terbukanya ke bawah karena naik kemudian turun lagi. Oke, jadi kita tulis nomor 2 terbuka ke bawah. Karena pada kolom jarak atau nilai fungsi Y naik kemudian turun lagi, sehingga bisa disimpulkan grafiknya terbuka ke bawah. Kita bisa buktikan dengan menggambar grafiknya. Grafiknya adalah seperti ini. Di sini ini 0. Karena di sini 0. Ini 0, titik 0. Titik 0 di sini. Kemudian detik 1 di 5. Kemudian detik 2 di 8. Detik 3 di 9. Ini tertingginya. Kemudian detik 4 di 8. Detik 5 di 5. Kemudian titik 6 ke 0 lagi. Jadi ini terbukanya ke bawah karena naik kemudian turun lagi. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 3. Tabel di bawah menunjukkan keuntungan penjualan suatu produk untuk jumlah produk yang terjual. Jika jumlah bendanya 0, keuntungannya 0. Jumlah bendanya 10, keuntungannya 800. Jumlah bendanya 20, keuntungannya 1200. Jumlah bendanya 25, keuntungannya 1250. Jumlah bendanya 30, keuntungannya 1200. Jumlah bendanya 40, keuntungannya 800. Nah, pertanyaan tambah menggambar grafik. Tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah. Jelaskan alasan kalian. Di sini bisa dilihat nilai fungsi Y atau keuntungan dari jumlah bendanya ini naik dan tertingginya di 1250, kemudian turun lagi, sehingga bisa disimpulkan grafik ini terbukanya ke bawah karena naik kemudian turun lagi ya. Nomor 3 ini terbuka ke bawah, sama seperti nomor 2. Karena pada kolom keuntungan atau nilai fungsi Y
naik, kemudian turun lagi. Ini sama seperti nomor 2, tetapi yang nomor 2 ini kembali ke 0, yang nomor 3 ini tidak kembali ke 0 tapi ke 800, tidak ke posisi awal. Ini sehingga bisa disimpulkan terbukanya ke bawah. Ini dapat dibuktikan dengan menggambar grafiknya. Grafiknya adalah seperti ini. 0, 0, 10, 800, sini 20 di 1200, kemudian 30, kemudian 25 di 1250, kemudian 30 di 1200, 40 di 800. Sehingga ini didapatkan grafik yang terbuka ke bawah. Ini hampir sama seperti nomor 2 terbuka ke bawah, namun di sini tidak kembali ke 0. Sini titik terakhirnya adalah 800. Oke.